Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Popoye TV, alangkah lebih baiknya bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa bercerita yang manfaat buat sahabat Popoye TV semuanya. Kali ini Popoye TV memiliki cerita yang berjudul Kisah Ulama dan Manusia yang Dikutuk Menjadi Kera. Ternyata ini penyebabnya. Agar mendapatkan yang manfaat dari isi video ini, tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Dahulu ada manusia yang dikutuk menjadi kera. Apa yang menjadi penyebabnya? Yang menyebabkan ia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Simak kisahnya sampai selesai. Pada zaman dahulu ada seseorang penyair hebat yang sangat populer di masanya. Namun penyair itu inisial Syekh Parajak. Melalui syair-syairnya beliau begitu asik dan senang memuji Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Ia juga memiliki kebiasaan menunaikan ibadah haji setiap tahunnya. Ketika sedang melaksanakan ibadah haji, ia juga tidak lupa untuk berziarah ke makam Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Di sana juga ia membaca syair pujian kepada Nabi Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Syekh Parajak yang mengundang perhatian seseorang? Orang tersebut lantas menjumpai Syekh Parajak dan menawari makan siang di rumahnya. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Syekh Parajak langsung menerima ajakan orang itu. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh hingga keluar Madinah, akhirnya mereka sampailah ke tujuan. Ketika mereka berada di dalam rumah, orang tersebut memegangi Syekh sembari berkata, "Sungguh aku sangat membenci orang-orang yang memuji-muji Muhammad, dan kubawa engkau ke sini untuk kupotong lidahmu agar engkau tidak lagi memujinya." Lalu orang itu menarik lidah Syekh Parajak dan memotongnya dan berkata, "Ambil dan bawa potongan lidahmu ini, lalu pergilah untuk kembali memuji Muhammad." Sang penyair menangis kesakitan dan bergegas menuju makam Rasulullah Subhanahu wa ta'ala seraya berdoa, "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memujimu dan memuji Nabi Muhammad. Namun jika engkau dan nabimu ridho, maka kembalikanlah lidahku ini ke mulutku seperti semula." Akhirnya Syekh Parajak terus menangis hingga tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala yang berkata, "Aku senang mendengar pujian-pujianmu. Berikanlah potongan lidahmu kepadaku." Lalu Rasulullah Subhanahu wa ta'ala mengambil potongan lidah itu dan mengembalikannya pada posisi yang semula. Ketika sang penyair, yaitu Syekh Parajak, terbangun dari tidurnya, mendapati lidahnya telah kembali seperti semula, maka Syekh Parajak pun bertambah dahsyat memuji Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Di tahun berikutnya Syekh Parajak datang lagi
menziarahi Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali membaca puji-pujian untuk Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, persis dengan kejadian tahun lalu. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda berparas tampan dan memiliki rona muka yang cerah, menemuinya seraya mengajaknya untuk makan siang di rumahnya. Syekh Parajak pun tidak melupakan kejadian pedih yang menimpanya tahun lalu. Akan tetapi tanpa ragu sedikit pun ia tetap menerima ajakan pemuda tersebut. Setelah melewati perjalanan panjang, dalam benak Syekh Parajak mengatakan bahwa jalan yang ia lalui kini tidak asing baginya. Karena dulu Syekh Parajak pernah berjalan ke tempat ini. Benar saja, setelah sampai di rumahnya, Syekh Parajak mengenal baik rumah itu adalah rumah yang dulu pernah ia datangi hingga dipotong lidahnya oleh pemilik rumah tersebut. Anak muda itu meminta Syekh Parajak untuk masuk ke dalam rumahnya. Ia pun memasuki rumahnya itu dan melihat-lihat sekelilingnya. Anehnya, di dalam rumah ia mendapati sebuah kurungan besi yang besar, yang di dalamnya terdapat seekor kera yang besarnya seukuran manusia, bahkan melebihinya. Maka anak muda itu berkata, "Engkau lihat kera besar yang ada di dalam kurungan itu? Dia adalah ayahku yang dulu telah memotong lidahmu. Atas perilaku ayahku ini, keesokan harinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuknya menjadi seekor kera. Kejadian seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami akan katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina." Yang diambil dari ayat Al-Farab, yaitu ayat yang ke-166. Kemudian anak muda itu berkata, "Jika ayahku tidak bisa sembuh, maka lebih baik Allah matikanlah saja dia, ayahku." Maka Syekh Parajak pun berdoa, "Ya Allah, aku telah memaafkan orang itu dan tidak ada lagi rasa dendam dan benci kepadanya." Seketika itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikannya pada wujud yang semula, sehingga menjadi sosok manusia seperti biasa yang dulu telah memotong lidah Syekh Parajak. Demikianlah kisah seorang ulama ahli syair yang dipotong lidahnya karena sering dan senang memuji Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disarankan buat sahabat Popoi TV semua, selalu berbuat baik dan jagalah lidah kita semua, dan bersihkanlah hati kita semua agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ucapan itu adalah sebagian dari doa. Itulah cerita Popoi TV yang memiliki judul yaitu Kisah Ulama dan Manusia yang Dikutuk Menjadi Kera. Ternyata itu penyebabnya sudah kita bahas sampai tuntas. Barangkali kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan dukung terus Popoi TV dengan cara di subscribe dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih. Dan tulis sholawat di kolom komentar agar kita semua selalu terhindar dari mara bahaya dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah mengikuti channel ini. Kami mengakhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.